wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat. Hari ini semoga semangatnya masih tetap menggebu ya. Ini kita sudah di pertemuan ke-11 atau modul 11 ya. Pertemuan 11. Hari ini kita akan masuk ke materi IP versi 4 addressing. Masuk di dalamnya nanti ada subnet full, kelas full, kemudian ada juga VLSN ya. Oke, kita mulai. Ini pembukaannya ya. Struktur dari IP versi 4, IP versi 4 unicast, broadcast, dan multicast. Lalu tipe daripada IP versi 4, network segmentasi, lalu ada subnet IP versi 4. Struktur IP versi 4, saya bahasa simpelnya ya, bahasa sederhana, ini merupakan sekumpulan bilangan bit sepanjang 32 gitu ya, yang terbagi ke dalam 4 oktet dan memiliki 2 kelompok besar, host dan network. Bahasa simpelnya itu saja, itu ya untuk pengertian. Kenapa dibuat network dan host? Network dan host ini fungsinya adalah untuk menentukan alamat device dan untuk menentukan alamat jaringan di mana device itu berada. Jadi kalau misalkan saya kebetulan sekarang tinggal di daerah Cikutra. Cikutra itu daerah saya di daerah Bojongkaler, nomor 37B misalnya. Nomor 37B-nya ini adalah host saya. Alamat device-nya, alamat rumah persis saya. Di alamat di Jalan Bojongkaler itu ada lebih dari nomor ya, selain nomor 37B. Jadi di alamat Jalan Bojongkalernya itu adalah networknya. Nah, alamat Bojongkaler itu subnetnya dari Cikutra. Nah, kurang lebih begitu ya. Jadi nanti Anda akan belajar subnet dari network ya. Oke, ini pengertian tentang struktur dari IP versi 4 bahwa kita mengenal istilah network dan host. Sebelum saya lanjut, paham pengertiannya dulu? Jelas ya, kita lanjut. Berikutnya, subnet mask. Jadi untuk mengidentifikasi network dan host ya pada IP versi 4, ini subnet mask di-compare terhadap ya bit per bit ya dari kiri ke kanan. Kemudian actual process used to identify network and host portion, ini kita menggunakan N-ing ya, menambahkan N. Nah ini subnetnya. Jadi apapun nanti dengan penambahan add dari IP yang sudah kita tentukan, itu kita akan dapatkan yang namanya subnet mask. Ya. Subnet mask ini masih teori umum dulu. Lalu prefix. Network prefix ini untuk mempermudah ya, menentukan subnet masknya. Sebagai contoh di sini untuk /8 artinya hanya satu oktet paling depan ya, yang di-fullkan dengan bit 1, sisanya adalah 0. Sehingga subnetnya nanti 255.0.0.0. Ketika 16 juga sama, dia subnetnya 2 berarti full. 24 juga sama full. Lalu ada 26. Nah, kalau 26 karena lebih daripada 24 bit, artinya nambah 2 bit ya. Ini jadi kalau yang 26 ya 192. Dia ngambil 2 bit di sini ya. Nah, ini. Pen baterai low. Sebentar. Kemudian 128. Jadi kan nambah 1 ya, 25. Dan seterusnya ya. Jadi ini ditulis menggunakan slash notation dan menentukan jumlah atau panjang dari net ID-nya. Ya, prefix ini menunjukkan panjang netnya. Kemudian proses penentuan subnet mask dan IP network address-nya. Nah, ini dengan menjumlahkan ya, meng-n-kan IP subnet dengan IP address dengan subnetnya, maka didapatkan network address.
Jadi apapun yang dijumlahkan atau di-n-kan dengan angka 1, ya, masing-masing ketika bernilai 1, maka dia akan pasti bernilai 1. Lain dari itu akan bernilai 0. Jadi kalau kita logikanya IP hostnya adalah ini di alamat 10, sedangkan subnet masknya adalah di full /24, jadi saya tulisnya /24, ya. Maka apapun yang dijumlahkan dengan biner yang ada di host dengan di subnet, selama dua-duanya angka 1, maka akan menghasilkan nilai 1. Nah, yang 192 ini kan hanya 2 bit di depan ya. Yang 1 sisanya 0, udah pasti sisanya 0. Maka 192 udah pasti. 168 juga pasti 168. 10 juga pasti 10. Nah, yang membedakan di ujung hostnya ini, karena nilainya ini pasti selalu pasti 0, ya 00100 di bawahnya dengan 00, apapun dengan 00 pasti menilaikan 0, maka kita tulis ini. Maka yang 192 ini nanti akan menjadi subnet network address dari alamat IP ini untuk subnet ini. Nah, nanti dalam pertemuan kita di beberapa menit ke depan atau waktu ke depan kita akan menentukan subnet masknya, kemudian blok subnetnya, ya, kemudian kita juga bisa menentukan network address untuk setiap subnet. Nah, berikutnya juga kita akan mendapatkan materi tentang VLSN, ya. Oke, saya lanjutkan. Sampai di sini cukup jelas? Oke, lanjut. Ada beberapa video tuh ya, ada network address, ada broadcast, first usable host, last usable host. Silakan dibuka saja videonya. Ya, hari ini kita akan coba langsung hitung-hitung saja. Ya, nanti ada di modul Anda masing-masing. Network, host, dan broadcast. Sebelum ke sini di SMK-nya yang sudah belajar ini boleh acungkan jempolnya. Ada berapa orang? 1, ya. Kalau yang baru pertama kali belajar IP address dan subnet nanti ke depan dan VLSN, yang baru pertama kali siapa kira-kira? Saya pengen lihat dulu. Biar saya tidak terlalu cepat juga menjelaskannya, biar saya bisa ngukur juga. Karena ada yang belum pernah belajar. Aji ya. Kemudian siapa lagi selain Aji? Ada Ilva. Selain Ilva ada Rafida, ada Farhan. Ini baru pertama kali belajar ya. Boleh anggukkan kepala ya. Yang tadi sudah saya jempol ya. Oke, sip. Oke, jadi saya akan coba tidak terlalu ekspres ya. Oke, ini untuk sebelum kita ke permainan utamanya gitu ya, ini hanya ngasih teori-teori dasar dulu bahwa di dalam IP4 address itu kita akan mengenal yang namanya network ID, ada yang kita kenal sebagai host ID, ada yang kita kenal sebagai broadcast pada alamat network itu. Nah, mana yang disebut sebagai network, mana yang disebut sebagai host, mana yang disebut sebagai broadcast, itu bisa dilihat di gambar yang ada di layar. Alamat host atau alamat device, Oke, alamat host itu merupakan alamat device. Kalau tadi contoh rumah saya nomor 37B itu adalah alamat hostnya. Lalu alamat jaringannya, tadi saya sebut Jalan Bojong Kaler. Ya. Lalu broadcastnya adalah, jadi kalau saya nanti Anda mau cari saya, Anda bisa hubungin orang-orang yang ada di Jalan Bojong Kaler tadi.
nanti yang akan menyaut adalah orang yang tahu saya, kurang lebih begitu ya, simple asosiasinya. Oke, kemudian, nah ini sebagai contoh bahwa di sini ada alamat yang dipakai adalah 192.168.10/10/24. Nah, 24 ini subnetnya, subnet masnya, gitu ya. Lalu jaringannya, karena ini kelas C ini ada di hostnet yang ketiga di sini, maka secara umum kita menyatakan bahwa ada di jaringan yang ID-nya 10, gitu ya. Hostnya itu adalah yang 10 ini. Nah, untuk yang ada di gambar yang berikutnya, ini ada 10.55, maka 55-nya itu adalah hostnya. Sementara yang 10 di sebelum angka yang berubah-berubah, itu adalah alamat jaringan di mana alamat host itu berada. Ini kebetulan semuanya ada di alamat jaringan 10.0 ya. 10.0. Di mana network address-nya tadi yang saya katakan didapat dari IP yang tadi saya sebutkan, IP host-nya di-N-kan dengan subnetnya. Subnetnya berapa? 24. Maka akan diperoleh alamat-alamat sini dan bisa ditentukan alamat network ID-nya atau network address-nya. Lanjut dulu. IP versi 4 unicast, broadcast, dan multicast. Ini kemarin sudah dijelaskan sekilas. Ya. Nah, ini sebagai satu contoh. Unicast transmission is sending packet to one destination address. Sebagai contoh di sini ke printer. Nah, ya. Addressnya udah jelas nih. 172, contohnya di sini 164, 4.124 di jaringan yang 4 ya. Di jaringan alamat jaringan 4. Nah, printernya sendiri punya alamat di 253. Nah, seperti itu. Begitupun ini ngirim surat ya. Mengirim message dari 4.1 ke printer 4.253. Ini unicast. Berikutnya broadcast. Nah, kalau broadcast kemarin saya sudah contohkan juga, saya teriak di kelas ini yang semua dapat informasinya, tetapi yang akan merespon adalah yang dituju atau sesuai yang di request. Berikutnya adalah multicast. Ini sebagai contoh PC 71721641 kirim multicast paket to the multicast group address. Jadi nanti kita buatkan dulu multicast grupnya. Nah, yang masuk multicast group untuk komputer ini dan ini itu ada di grup addressnya adalah ini. Ya, jadi ini multicast ya, lebih dari satu. Tipe IP versi 4. Nah, ini tipenya bahwa kita mengenal ada IP public dan IP private. IP private yang kita kenal, nah ini Anda bisa lihat range-nya adalah ini. Ya, range IP private. Oke. Di luar itu masuknya ke IP public. Lanjut. Oke. Routing pada internet. Nah, ini juga sama nih. Network address translation ini untuk melakukan proses translasi IP versi 4 ke IP versi 4 public. Ya. Jadi dari alamat ini dia akan mentranslate ke ISP-ISP-nya. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ada beberapa hal kekhususan yang dimiliki oleh IP versi 4. Kita mengenal ada satu alamat yang tidak boleh digunakan tentunya. Itu adalah untuk loopback. Di IP versi 6 nanti bentuknya seperti ini. Nah, kalau di IP versi 4 ini adalah 127.00/8. Artinya dia loopback dari sini, range-nya. Ya. Commonly identify as only 127.001. Ya, kita mengenalnya itu.
Anda boleh ping, nanti kita demokan saja. Lalu ada link local address. Ini untuk automatically IP private addressing. Istilahnya self assign address. Jadi kalau kita tidak mencantumkan alamat IP, tapi bisa terkoneksi gunakan DHCP, nah ini biasanya akan mendapatkan alamat range link local address-nya dapatnya ini. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Yang baru belajar IP address gimana? Masih bisa mengikuti? Oke, masih bisa mengikuti ya. Kita belum hitung-hitungannya. Bentar, saya ganti baterai. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita ke kelas full addressing. Saya tidak akan gunakan ini. Kita akan gunakan perhitungan yang kita... Nah, hampir setiap orang pasti bisa menghafal ini ya. Oh, masalahnya kalian tahu nggak ini didapat dari mana? Nah, ini akan saya coba kupas habis sekarang. Sebelum nanti ke pengamatan lebih lanjut di subnet maupun di VLSM. Saya skip dulu. Oke. Kemudian saya coba. Oke, tadi alamat loopback ya. Kita akan coba ping 127.0.0.1. Oke, ini loopbacknya. Atau juga kita mengenal sebagai localhost. Oke ya. Oke, kelihatan? Nah, selanjutnya kita akan mulai pembagian IP, kelas IP. Sebentar, saya buka workspace-nya, saya load. Sudah kelihatan whiteboard-nya? Ini saya delete dulu. Oke, kita akan mulai perkenalan dengan bilangan binary. Tadi kita konsepnya bahwa IP versi 4 ini merupakan bilangan 32 bit, gitu ya, dibagi menjadi dua porsi besar, portion, itu ada network, dan ada yang namanya host. 32 bit ini dibagi menjadi 4 oktet. Jadi oktet pertama 2, 3, 4. Masing-masing bernilai 8 bit. Ya. 8 bit.
Setiap bit diwakili oleh 1 dan 0. Oke, sampai di sini jelas ya? Maksudnya saya bikin mapping nih, mapping mind mapnya seperti ini. Oke, kemudian IP versi 4 ini tadi dikatakan dibagi menjadi berapa kelas? 5 kelas. Nah, kita akan mulai dengan kelas A. Tipikal kelas A itu dia punya ID identitas ya, atau first ID, first bitnya. Jadi first bit pada IP versi A, IP 4 versi kelas A, first bitnya itu selalu diawali dengan bit 0. Ya, jadi first bitnya selalu diawali dengan bit 0. Dan itu ada di oktet pertama, paling kiri. Ya. Sehingga kalau kita bikin maksimal, ya, jadi kalau ini direpresentasikan kan jadi begini. 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. X, Y, Z. Oke ya, itu oktet berikutnya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Oke. Karena menurut informasi, ya, berdasarkan aturan, kelas A ini bit pertamanya selalu diawali dengan bit 0. Maka ya nilai ini kan nilai minimum nih. Nilai 00 semua itu artinya nilai minimum untuk kelas A. Nilai maksimum untuk kelas A-nya berapa? Kita set dulu aja. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Jadi ada 7. Sehingga range IP pada kelas A, ya, range IP, ya, range-nya itu kalau ini kita buat desimalnya, kemarin kalau 0 semua berarti nilainya adalah 0 ya. Kemudian 255 dikurangi 128 nih yang di depan, 1. 0-nya kan 128 kita coret. Masih ingat rumus yang 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. 0, 0-nya dicoret berarti 128-nya dicoret. Nah, total ini kalau dijumlahkan kemarin ini adalah 255. Artinya, ini juga jadi satu kunci nih. Setiap oktet yang ada ini tidak boleh lebih, saya tulisnya tidak boleh lebih dari nilai 250. Paham ya? Jadi nggak boleh lebih dari 255 untuk setiap oktet, termasuk yang oktet pertama. Nah, kalau kita hitung 255 berarti di sini sisanya tinggal 127. Jadi 0 sampai dengan 127. Masalahnya 127 kan tadi sudah disimpan ya. 127-nya tadi digunakan untuk lokal host. Jadi normalnya ini ada 126 alamat yang bisa digunakan ya. Network yang bisa digunakannya adalah 126. Oke, itu satu. Sampai di sini bisa dipahami. Berdasarkan ketentuan tadi 127 nggak boleh dipakai kan ya. Berikutnya kita akan menentukan jumlah networknya. Jumlah network ya. Jumlah network itu rumusnya adalah 2 pangkat N. N-nya, nah karena kan tadi yang networknya ini hanya ada 7 kan ya. Jadi N-nya itu sendiri kita isi dengan 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 itu kan 128. Sebetulnya di sini dikurangi, 2 pangkat 8, maaf. 2 pangkat 8. Ya, dikurangi 1. Jadi hasilnya adalah ini 2 pangkat, karena satunya tadi digunakan untuk bit identitas, 2 pangkat 7. Maka ini hasilnya adalah 128.
Jadi jumlah networknya adalah 128. Betul nggak 128? Tinggal hitung aja dari 0 sampai dengan 127, maka jumlah networknya ada 128. Jelas ya? Bisa diikuti sampai sini? Oke. Yang baru berkenalan dengan IP bisa mengikuti? Oke, kalau bisa mengikuti kita lanjut. Tadi kita sudah bisa menentukan jumlah sigma netnya atau jumlah networknya ada berapa? 128. Di mana dapat 108, Pak? Gitu ya. Padahal kan networknya sendiri di sini ada 8. Nah, kan ada satu bitnya digunakan untuk bit identitas. Jumlah networknya ada 128, maka jumlah hostnya akan terbentuk berapa nih? Ada rumus 2 pangkat N dikurangi 2. N-nya ada berapa? Sisanya berarti kalau host. Ini ada 20. Ada 24. Oke. Dikurangi 2. Maka totalnya berapa nih? Kalau dihitung. Kita pakai kalkulator. 16 juta. 16 juta sekian kan ya? 2 pangkat mana? X, Y, K pangkat 24. Sama dengan 16 juta. Kata kalkulator ya. 16 juta berapa? 77 216. Tapi kan belum dikurangi 2. Dikurangi 2 ini untuk apa? Untuk broadcast dan alamat jaringannya itu sendiri. Maka dia akan berjumlah menjadi 16.777.214. Wow, gede banget kan ya. Jadi ini adalah alamat rumah yang bisa dikasih nomor gitu ya. Di jalan, kalau tadi saya jalan Bojongkaler, itu sebanyak 16 juta rumah jadi gitu ilustrasinya. Cukup banyak banget nih. Ya. Nah, untuk bisa berhubungan ke alamat rumah tadi yang sebanyak 60 juta, 16 juta sekian, maka kita harus mencari subnet masknya. Ya, subnet mask sih gampang sih sebetulnya kalau saya memudahkannya adalah memasking oktet pertama dengan bit 1 dan sisanya dimasking dengan bit 0. Jadi kalau masking bit oktet pertamanya dengan bit 1 semua, maka nilainya berapa tuh? 255. 255 ya. Sisanya kita set 0 kan, berarti 0, 0, 0. Oke, tuh diperoleh lah itu ya. Sehingga range IP yang bisa kita gunakan pada IP kelas A, karena tadi kita sudah bisa tentukan dari 0 tidak bisa digunakan ya, karena ini untuk alamat dirinya sendiri. Jadi mulai bisa digunakan range-nya dari mulai angka 1 kan gitu ya. 0, 0, 1 sampai dengan berapa? 126, 255, 255, 254. Kenapa nggak 255 di ujungnya? Karena 255-nya digunakan untuk broadcast. Nah, totalnya ada berapa sih nih kalau kombinasi dihitung? Ada 16.777.214. Nah, itu sejarahnya ya, cara ngitung. Kan kebanyakan kalau di buku-buku yang beredar, Anda cuma disajikan alamat kelas A, 100 panjangnya 128, yang bisa dipakai 126. Kemudian subnet masa sekian, kan begitu ya. Nah, sekarang sudah dapat nih, cara didapatnya itu dari mana sih? Gitu ya. Oke, dengan cara yang sama, kita akan lakukan untuk kelas B. Untuk kelas A dulu, ada pertanyaan nggak? Bisa dipahami kelas A? Oke, kalau bisa dipahami,
Saya tidak akan menghapus depannya, tapi merubah nilai yang belakangnya. Kita akan hapus. Semoga ini sudah di-capture oleh kalian. Sudah di-capture? Sudah. Nah, kalau kelas B, nah ini saya kasih pakai warna tadi biru, kasih warna merah deh. Kalau kelas B, itu first bit-nya selalu diawali dengan bit 1 dan 0. Oke, 1 dan 0. Berapapun nilainya selalu diawali dengan bit 1 dan 0. Ini saya hapus, saya hapus, saya hapus, saya hapus. Jadi saya ganti dengan selalu diawali dengan bit 1, 0. Nah, ya. Artinya apa? Range IP-nya, range network pada kelas B ini, itu mulai dari berapa kira-kira? Kalau tadi kan dari 0, karena first bit-nya pasti awalnya selalu dengan 0. Sekarang dengan awalnya selalu 1, 0. Berarti nilai minimalnya adalah 1, 0, 7 kali kan ke belakang ya, yang ini. Nilainya berapa? 128. 128. Oke, tahu kan akhirnya dapat dari mana tuh 128? Oh, karena mengikuti bit identitasnya. Si first byte-nya selalu diawali dengan bit 1 dan 0. Oke, terakhirnya berapa tuh? Tinggal 255 dikurangi 64 ya. Berapa? Ini kelas B sekarang. Kelas A lagi. Berapa nilainya? 191. Good. Jadi saya tinggal dari Anda aja. Ya. Ini nggak ada ketentuan nih. Biarkan dulu. Maka sekarang kita kan bisa ngitung jumlah networknya. Tetap rumusnya sama, 2 pangkat N. N-nya berapa? N-nya berapa? Ini 10 ya. N-nya ada berapa? Ini kelas A, kelas B nambah 1 ya di sini ya. Dari nanti ini juga akan sama nih nilainya. Ya, XYZ-nya di sini kelas B ini saya tambahkan apa tadi X1 lah ya, X1 untuk kelas B. Di panjangnya ada 16 ya. Nah, panjang 16, 2 pangkat N. N-nya adalah 16. Tapi ingat, ada berapa bit yang dijadikan untuk first byte identitas? Ada berapa bit first byte-nya yang kepake? Nah, 2. Jadi, ya, jumlah network yang ada pada kelas B itu adalah 2 pangkat 14. Berapa nilainya? Boleh dihitungkan? 16.384. Berapa? 64? 16.000. 16.000? 16.000. Betul 16.000? 2 pangkat 14 ya, Pak? Ya, 2 pangkat 14. 16.384. Bentar, saya coba hitung 2 pangkat 14. Oh ya, 16.384 alamat jaringan tuh. Alamat jalannya sekarang udah makin banyak. Kalau tadi kelas A alamat jalannya sedikit, cuma 128 jalan. Jadi kalau tadi kelas A per jalan itu ada 16 juta alamat. Tapi kalau di kelas B, nah kita belum tahu alamatnya ada berapa ya. Nah, sekarang kita hitung dulu hostnya deh untuk alamat rumahnya tadi ya. 2 pangkat N. N-nya berarti berapa sekarang? Untuk hostnya kan ini YZ-nya ada berapa panjangnya? 16 ya.
Maka hasilnya berapa tuh? 2 pangkat 16. Minta bantuan dihitungkan berapa? Rp64.000 sekian, betul? 2 pangkat 16. 65.000. 65.000 ya. 65.000 berapa? 536. 536. Kurangi 2 jadi 65.534. Nah, jadi di satu jalan pada kelas B, ya, ngambil dari 16 juta sekian, itu ada sekitar 65.534 rumah, ya, biar memudahkan. Jadi di kelas B itu terdiri dari tiap jalannya ada sekitar 65.000 rumah. Subnet masknya, nah tadi kan rumusnya tadi yang saya lakukan ya, memasking net ID dengan bit 1 semua. Maka diperoleh sekarang nilainya adalah 255.0. Range-nya berapa sekarang? Range-nya berarti mulai dari berapa tadi? 128 sampai dengan 191. Cepet kan ya hitungnya? Tahu rumus yang tadi pokoknya awalnya. Maka ke belakangnya juga mudah. Kelas B ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup jelas kelas B? Sudah tahu sejarahnya dapat dari mana angka-angka yang sering banyak muncul di buku? Ya. Sekarang kita akan masuk ke kelas C. Terus kelas C saya kasih warna hijau aja deh. Kelas C. Kelas C itu bit identitasnya selalu diawali dengan bitnya adalah 110. Jadi berapapun 110, saya hapus dulu, panjangnya tetap 8. Satu ya. Di sini sekarang saya tulisnya Y1 ya. Kemudian sini juga Y1. Oke. Nah, kita lihat depannya berapa tuh? Kalau didesimalkan, range-nya berarti dari berapa ke berapa netnya? 110, 192. Lalu 192 di 255 dikurangi 32, 223. Maka jumlah network yang ada pada kelas C itu dari 192 sampai dengan 223. Ada berapa jumlahnya? Kita hitung lagi. Ya, ini kan ke belakang XC-nya ini ya, karena 3 host. 3 net ya. Ini adalah panjangnya 2 pangkat 24. Bit identitasnya berapa? 3. Jadi panjangnya adalah 2 pangkat 21. Aja biar jelas. Itu 2 pangkat 21. Hasilnya berapa? 2 juta berapa? 97.152.
150. Dua. Jumlah jalannya makin banyak sekarang. Jadi kalau kelas A tadi makin sedikit jumlah alamat jalannya, tapi jumlah host atau jumlah rumahnya makin banyak. Kelas B hampir so-so lah, setengah-setengah gitu ya. Kelas C, nah jumlah jalannya yang makin banyak, tapi jumlah hostnya sedikit. Berarti 2 pangkat N, N-nya berapa? Tinggal 8 ya. 8 kurangi 2, hasilnya berapa? Lazada Oktober Sale cuma 3 hari, 8 sampai 10 Oktober. Cek Lazada sekarang. Kurangi 2. Apa Anda tahu apa itu subnetting? Apa Anda tahu 250 am. Oke, intro. Jadi hanya ada 254 IP. Pesan tentang subnetting, Subnet masnya, pasti kan, karena sini. memasking tadi. Ya. Pada Masking, dalam setiap sekarang broadcast jadi 25. di broadcast dengan prefix atau prefix length. Biasanya Nah, tulisannya seperti ini. alamat range IP yang bisa digunakannya Membingungkan. Ada pada tabel ini. Yang pertama adalah slash 92, 24, kemudian slash 32, dan sampai di dengan tengah-tengah 22 adalah di. slash. Pastikan bahwa jumlah rentang IP-nya adalah Jelas ya? 256 Sampai dengan di sini. IP yang dimulai dari angka Sekarang 0 hitung sampai diperoleh dari 255. mana angka-angka Itu pun sudah bisa yang kita sering pastikan. muncul di buku. 0 itu adalah Karena IP kan network, saya nggak mau sih sebetulnya Anda 255 adalah menghafalkan. IP broadcast. Nanti sebentar Tapi kita bahas. ingat Pada konsep prefix binernya slash lagi. 32, maka sudah bisa dipastikan Jadi jumlah kuncinya IP ada cuma adalah ini. 1. First Kemudian pada byte-nya. prefix slash Jadi 28 sekarang itu cara ingin mudahnya tahu adalah range kita IP cukup kelas mengingat A, kelas B, 28 itu kelas C adalah range-nya 2 berapa? kali Ya, 8. diingat aja first Mudah kan? byte-nya berapa. 2 kali 8 adalah Karena dari cukup 16. identitas itu Betul bisa sekali. menjelaskan ke 16. bawah. Maka jumlah IP atau rentang IP Jelas ya? pada slash Sudah 28 di-capture, itu adalah kelas C? 16 IP. Tapi bukan berarti Oke, kalau slash sudah 28 kita kembali itu ke sama slide. dengan slash 29, slash 30 atau slash 27. Kalau slash 27 ya tidak mungkin 2 kali 7 karena hasilnya 14 dan itu bukan menjadi jumlah IP dari rentang IP yang dimaksud. Jadi slash 28 ini hanyalah sebuah patokan dasar supaya kita bisa mengingat rentang, bisa melihat bahwa jika slash Mungkin ada IP-nya akan pertanyaan dulu, bertambah monggo, 2 kali lipat. silakan. Sebaliknya, jika prefix slash 28 turun ke slash 29, maka jumlah IP-nya Nah, sama ya. 00, 127, 128. Nah, kalau dihitung porsinya ya kurang lebih seperti ini. Kelas 1 hampir 50% networknya paling gede. Ya. Dan seterusnya, hostnya ya. Anda bisa lihat. Nah, kelas D, kelas E ini biasanya digunakan untuk penggunaannya sih untuk cadangan, ada untuk multicasting ya, untuk multicasting, multicast address ya. Nah, kelas pool addressing ini sebetulnya wasteful ya. Wasteful itu artinya boros. Kenapa boros? Nah, pertanyaan saya gini. Ada yang mau jawab nggak, siapa nih? Nur Fitria lagi lah, boleh. Di rumah ada berapa komputer yang terhubung ke internet? 2, Pak. Cuma 2. Nah, paling kecil jumlah host sesuai kelas IP address yang kelas full itu yang mana yang paling sesuai? Kira-kira yang paling mendekati? Kelas C. Kelas C. Kenapa kelas C? Karena dia jumlah hostnya paling sedikit di antara kelas yang lain kan begitu. Tapi yang dipakai hanya 2 dari 254. 252-nya kemana tuh? Nah, bayangkan kalau sebuah kantor kepakainya cuma 100 tapi bolongnya 154. Jadi kalau misalkan saya ingin nyerang kantor itu gampang, saya tinggal punya peluang untuk 154 kali gunakan alamat IP yang berbeda, dengan teknik yang berbeda, dengan jalur metode yang berbeda. Bayang tuh kantor cepat ngedrop jaringannya gitu ya. Jangan pusing-pusing lah. Kita dapatkan ya alamat IP yang sudah existing. Udah kita DDoS aja tuh pakai alamat IP yang kita punya yang range di alamat jaringan yang sama. Jadi kalaupun nanti ada orang yang mau ngedeteksi kita, orang nyangkanya kan orang internal, orang di dalam. Toh kan kita pakai alamatnya mereka juga. Gitu. Nah, resikonya sampai ke sana, sehingga kita harus berpikir gimana caranya melakukan efektivitas pemanfaatan IP pada jaringan. Nah, kita nanti mengenalnya adalah subnet, ya. Ini yang mengatur
IP versi 4 dan 6, ini badannya namanya IANA ya. Dan harus registrasi, ISP juga nanti dia akan registrasi ke atasnya, nanti dia akan standarnya ke IANA. Kalau di Indonesia ada Pandi ya, kalau nggak salah tuh. Ya, kalau Indonesia itu Pandi. Oke, ini IP versi 4 ya. Network segmentasi. Ini tinggal dibaca aja, gitu ya. Saya lebih senang nanti langsung ke subnetting dan PLSN-nya. Karena secara umum sih ini konsep. Nah, ini protokol menggunakan broadcast atau multicast. Ini yang kemarin juga. Lalu switch melakukan propagasi broadcast pada semua interface kecuali interface di mana dia akan menerima data broadcast-nya. Contoh lain, nah the only device, hanya device yang the only device that stop broadcast is a router. Router do not propagate broadcast. Jadi router tidak mempropagasi broadcast. Atau jumlah rentang IP-nya kali 2 bahwa K2 setiap dari router interface connect to broadcast domain dan broadcast hitungnya only mudah, propagated tadi. within a specific Gimana? broadcast Katakan, domain. Jika masih bingung, Ya, router IP, tidak mempropagasi ya. broadcast. Kalau tadi Jadi /28 broadcast itu domain jumlah ya, IP-nya jaringan di adalah sini aja yang 16, bisa di broadcast, ke maka sini sendiri sudah jelas alamatnya. rentang IP. Kemudian IP Next, host. ini masih konsep Bed juga awal dari problem rentang with IP-nya. Cara broadcast cepat domain. Nah, menghitungnya ini adalah juga kita sama. cukup membagi Resikonya IP ini yang paling makanya kita terakhir di butuh notasi IP itu subnetting. dengan jumlah IP yang Ya, sudah dihitung solusinya di awal apa? tadi. Solusinya Jadi reduce the 155 size atau of 155 network dibagi 32. to create Maka smaller hasilnya broadcast domain adalah in a process called subnetting. 4,8435. Jadi Kita kalau abaikan kita dulu punya angka di alamat, saya Kalikan kembali lagi ke dengan angka perhitungan 32. tadi. Itu adalah 40. rentang IP yang paling awal dari rentang IP 23.51.120.155 tadi. Berikutnya, untuk mengetahui IP akhir dari rentang IP, kita cukup menambahkan 128 tadi dengan angka 32, kemudian dikurangi dengan 1. Jadi secara tidak langsung 128 ditambah 31. Dengan tambahkannya itu titik awal dari rentang IP adalah rentang karena IP 32, router tidak bisa 100, mempropagasi langsungnya adalah gimana cara broadcast. Nah, kalau kita terlalu mulai luas fokus kasihan ke juga. /27. Gitu ya. Kalau /27 Maka kita salah sudah satu tahu bahwa solusinya jumlah IP adalah dengan membuat yang namanya Ingat /27 ya. Kalau tadi /28 membagi itu lebih kecil. Tadi sebagai contoh di ilustrasinya adalah, nah, alamat jaringan 172.16.00 kemudian 16 IP net mulai fokus ke dibagi menjadi dua 55 atau block 155 user ya, dibagi 32, yaitu maka hasilnya 200 adalah 200. 4,84375. Kita abaikan dulu angka di belakang, kalikan 28. Itu adalah rentang IP yang paling awal dari 22, kemudian dikurangi dengan 1. Jadi secara tidak langsung 128 ditambah 31. Maka hasilnya adalah 159. Jadi kita sudah tahu bahwa rentang IP-nya seperti ini. 23.51.80.128 sampai 23.51.120.129. Di situ kita ini kita bagi menjadi dua bagian besar sebanyak masing-masing 200 host. 4 kali 32 yaitu 128. Itu adalah rentang IP yang paling awal. Sebagai contoh, maka karena ini adalah kelas B, 32, kelas full addressing ada di sini. Jadi secara tidak langsung ya, maka kita untuk mencari 200 host ini, cara hitungnya adalah ini tetap abaikan dulu 172.16-nya. Nah, kita akan mulai membagi jumlah host yang dibutuhkan dari oktet yang ketiga berarti. Karena ini adalah kelas full-nya kelas B. Di sini kalau saya anggap dulu aja, saya buat 0 dulu semua. Sampai 23.51.51 IP network dan broadcast. ya. Kemudian IP sampai 23.5120.15-nya. Kalau kelas full-nya di blok sini, otomatis kita akan nambah berapa jumlah hostnya. Banyak juga di sini ya. Atau mudah. Ini 200 host yang kepake 200 host, tapi yang terbentuk ini masih banyak. Belum jumlah yang ini, gitu ya. Jadi kita tambah lagi 17, 172, 16, 0 misalkan ya. Nah, kita akan mulai bergerak di oktet yang berikutnya. Di sini ada 8 lagi. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Nah, 200 hostnya ini berapa banyak? Gitu ya. Nah, kita akan cek 200 host itu adalah 2 pangkat N besar kurangi 2 harus mendekati dengan 200. Maka yang kita gunakan yang mana? Jumlahnya 2 pangkat N-nya berapa? 8. Ya. 2 pangkat 8 kurangi 2. 256 kan gitu ya. Karena kalau 2 pangkat 7 terlalu kecil. Jadi kita gunakan yang 2 pangkat 8. 256. Ya. Tapi yang kepake hanya 200. Tapi ini jauh lebih baik dibandingkan kita gunakan kelas full. Kalau kelas full kan tadi berapa? 16 itu 384 host kan ya. Nah, sekarang sudah terbagi menjadi hanya 256 host saja. Atau 254 saja dikurangi 2. Tapi yang kepake hanya 200. Ya. Jadi karena di sini kita pakai berubah ke ujung di sini, maka alamat networknya sekarang kita bisa menentukan jumlah net ID-nya berapa. Jadi kita bisa menentukan dulu ya, ini untuk prosesnya seperti ini. Nanti hitung-hitungannya kita akan contohkan di slide berikutnya. Untuk menggambarkan, untuk membagi broadcast domain sebetulnya, ya, membantu si router. Oke, kita lanjut dulu. Nah, katanya kita lakukan subnetting. Jadi mempropagasi lebih sederhana jumlahnya. Di 00, ya ini dan seterusnya. Oke, lanjut dulu. Kemudian reason-nya apa untuk segmentasi ini? Subnetting reduce overall network traffic and improve network performance. Tujuannya ini ya, untuk menangani masalah traffic. Kemudian terkait juga masalah security. Ya, yang tadinya dibuka semua sekarang dibatasi. Lalu melakukan reduksi terhadap jumlah device ya yang berdampak pada abnormal broadcast traffic. Kita bisa lihat di contohnya ya. Bisa dibagi per ruangan, per lantai, bisa dibagi berdasarkan ruang grup atau fungsi, bisa dibagi berdasarkan device atau tipenya. Sehingga fungsi subnet ini menyederhanakan si broadcast domain. Nah, ini contoh subnet pada kelas IP kelas 4. Ya. Jadi kita mengenal dulu prefix-nya dulu nih, default-nya tadi ya. Kelas A itu /8, 16 juta sekian host. Kelas B 16/16, 65.000 sekian. Kelas C 24, sekitar 254 host sekian. Ya. Yang Anda lihat subnet mask-nya. Oke. Kita lanjutkan dulu. Nah, in the first table, 10.008, ini subnetnya menggunakan /16. Sementara yang di tabel kedua, ini menggunakan yang 24. Nah, kalau kita gunakan yang 0016, kemudian host yang bisa digunakan kan tadi jumlahnya berapa? 65.534. Range-nya di sini ya. Yang bisa digunakan. Broadcast-nya berapa? Ya, tinggal tambah 1 di ujungnya. Ya. Network ID-nya berapa? Alamat jaringannya nanti dikurangi dengan alamat subnet mask-nya. Oke. Dan seterusnya. Ini untuk satu kelas yang 10.00 aja dulu ya. Ada yang mau tanyakan, boleh? Oh, tidak ada, kita lanjut ya. Yang 24 juga sama. Ini kelas A tapi slash-nya dia 24. Kelas A tapi slash-nya 16. Ya, yang tadinya dari 16 juta sekian sekarang jadi tinggal 65.000. Dari yang 65.000 kita akan rubah menjadi 254.
Ini range-nya. Ya. Oke, kemudian subnet. Subnet and octet boundary. Refer to the table 6. 6 way to subnet 24 network. Ada 24 cara ya. 24 sorry, ada beberapa cara, ada 6 cara. Dari 26 yang dari 24 ya, itu bisa ke 25, 26, 27, 28, 29, 30. 25 itu dapat dari mana? Nah ini. Ini kan sebelumnya 24 nih yang class full-nya. Kita bisa subnet lagi satu, tambah 1 bit ini. Jadi 25. Sehingga jaringannya, jumlah jaringannya ya, dari jumlah subnetnya itu jadinya 2. 2 dapat dari mana? Ini 2 pangkat N. Kecil. N-nya adalah 2 pangkat 1. Jadi jumlah subnetnya cuma ada 2. Kemudian yang slash 26. Slash 26 berarti nambah 2 N-nya. Jadi 2 pangkat 2. Hasilnya adalah 4 subnet. Hostnya berapa sekarang? Hostnya kan tinggal sisanya, hitung aja. Tadi kepakai cuma 1, 7. Jadi 2 pangkat N, gitu ya. 2 pangkat N besar kurangi 2. 2 pangkat 7 kurangi 2. 128 dikurangi 2. Hasilnya adalah 120. Nah. Sehingga kalau Anda misalkan tadi ada PC-nya 200, pakai yang ini cocok nggak? Nggak ya. Kenapa? Karena maksimum jumlah hostnya hanya 126. Maka dia harus loncat lagi ke octet sebelumnya. Kalau misalkan contohnya di sini 62, ya pasti jaringannya dia pakai jaringan yang di sini. Ya. Kita lanjut. Ini proses video subnet, paket tracer. Oke, slash traffic 16 dan 8. Ini yang 16. Ya, tadi kan yang 24, ini yang 16. Ya, sama seperti tadi sebetulnya. Nanti Anda tinggal ngecek aja jumlah subnetnya berapa yang kebentuk, jumlahnya berapa yang dibentuk. Tabel untuk mempercepat aja sebetulnya. Contoh, nah contoh kasus di sini, contoh kasus buat 100 subnet dengan slash 16 prefix. Ya. Consider large enterprise require at least 100 subnet, ya, 100 subnet, dan has chosen the private address adalah ini. Maka yang dilakukan, ini kan tetap nih, kita akan nyari 100 subnet. 100 subnet, kita akan nyari kemana? Ya, 2 pangkat 7. Karena dia mendekati subnetnya adalah 128. Dia ada di sini berarti. 128. Nah, ini ya. Jadi subnetnya nanti yang baru di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Hostnya jadi berapa? 8, 9. Berarti they are now up to 14 hosts that can be borrowed. Nah, ini ya. Last 2 bit cannot be borrowed. To satisfy requirement of 100 subnet for the enterprise 7 bits, artinya 2/7, ini meminjam total sekitar 128 subnet. Jadi tidak akan presisi 100 subnet, masih tetap akan ada lebihnya. Lebihnya adalah 28. Oke, ini 1000 subnet, nambah lagi tuh ke depan. Ya, tapi slashnya dia slash 8. Oke. Ini contoh subnet need requirement. Oke. Ini untuk yang use host IP address, ini subnet juga ya. Saya ambil, nanti setelah ini saya akan kasih soal, masih ada waktu nggak? Sebelum ke PLSN. Ada waktu ya, kita sampai jam 12 kan ya. Nah, ini contoh. Pada contoh di sini,
corporate headquarter has been allocated for public network address of, ini ada 10 host bit ya. Ini ada 10 host bit. Kenapa? Karena di situ ada 1, 2, ini 8 tambah 2. Ini slash-nya kan 22 ya. Slash 22. Jadi di sini, sebentar. Network portion-nya itu ada 16 ditambah 7 ya. Ditambah 6. Ditambah 6. Jadi nanti ada ini kelas B, X, Y-nya udah pasti. Ya. Kemudian dipinjam berapa bit? 6. Ini 6 ya. Sehingga totalnya adalah 22. Host-nya berarti nyangkut 2 di sini. Paham sampai sini enggak? Oke. Maka sisa host belakangnya adalah ini. Ini ada 8 di belakang. Sehingga jumlah host bit yang bisa terbentuk adalah 2 pangkat 10 dikurangi 2. Ada 1022 host. Nah, totalnya. Ya. There are apa di situ 5 sites and therefore 5 internet connection, which means the organization requires 10 subnet, ya. With the largest subnet requires 40 address. Kemudian dialokasikan 10 subnet sebagai contoh. Nah, kita buat slash berikutnya kan. Slash 26. Misalkan subnet masknya pakai 192. Ini pakainya 192. Slash 26 ya. Tadi 24, jadi nambah ke sini 2. Ya. Sehingga diperoleh ini sebagai contoh saja. Ini ada berapa yang dibangun, berapa subnet nih? 1, 2, 3, 4, 5. Di sini contohnya hanya 5 ya. 5 subnet. Kurang lebih seperti itu untuk proses subnetting. Nah, sebelum ke PLSM, saya coba buat contoh dulu ya, sebentar. Oke, saya punya contoh ini. Seperti ini. 255.20.158. Bagaimana? Gampang kan? Kita sudah fokus ke angka 4-nya. Dari angka 4 ini 32
awal. Titik 155 tadi. Dari tentang IP kita coba dikurangi dengan 1. Jadi secara tidak lelah sebagai contoh, misalkan saya IP punya host, alamat jaringan. Bagian terakhir kita sudah dapat tentang ini saya punya /24 seperti ini ya di depan ya. Kelihatan semua? Nah, kalau kita ingin ini kan jaringan yang full ya, kita dapatnya ada sekitar berapa IP tadi? 254 IP. Nah, kalau kita mau bagi subnet menjadi misalkan 6 subnet, ya, jadi dari alamat yang ini menjadi 6 subnet, maka alamat yang baru berapa? Ya, blok subnetnya jadi berapa? Terus kemudian jadi 6, hanya jadi 6 subnet ya. Apakah jadi 6 subnet? Maka yang kita lakukan pertama kali apa? Boleh satu orang open mic. Ini 192 168 1.0/24. Nah, kita lakukan adalah pertama apa? Mengambil blok oktet yang keberapa? 4, Pak. Yang keempat. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ingin membagi menjadi berapa subnet? 6. 6 subnet, artinya kan 2 pangkat N sama dengan 6 ya. Oke, N-nya berapa nih yang mendekati? 3. 3. Artinya untuk mendapatkan 6 subnet, kita memperoleh jadinya totalnya berapa? 8 subnet. Jadi ada kelebihan 2 buah subnet. Paham sampai di sini ya? Sehingga sekarang karena kita subnetnya sudah jadi berapa tadi? Tambah 3, maka kita dapat jaringan baru. Slash-nya sekarang jadi berapa? 27. 27. Jadi 192 168 1.027. Nah, kita akan ngitung block size-nya sekarang. Nah, ngitung block size, maka kita akan menghitung jumlah host-nya dulu. 2 pangkat N dikurangi 2. N-nya berapa? Tadi kan kepake 3 ya. Sisanya? 5. 5. Jadi 2 pangkat 5 dikurangi 2. Berapa? 30? 30. 30. Ya, jadinya 30. 30. Nah, artinya setiap subnet mulai dari 0 sampai dengan 30. Di subnet berikutnya 192 168. Oke. Slash-nya berapa? 27. 192 168 1.31 gitu ya. Sampai dengan slash 27. 31 sampai 60 berapa nih? 61 ya.
Kalau 30 berarti 31 ya? Betul? Dan 30. Nah, 30 betul. Oh ya, sorry. 31. 31 broadcast-nya ya. Tambah 1, sorry. Ini dari 0, tetap sampai 30. Ini sampai 30. 31-nya broadcast, maka jaringan berikutnya adalah 32 ya. Sampai dengan oke. Jadi Bapak ambil contoh saja langsung di crop ya. Untuk mempercepat aja ya. Untuk mempercepat, Bapak ambil yang sudah jadi saja. Kelihatan nggak? Enggak ya? Bentar. Bapak masukkan di slide aja. LSM. Oke, bisa kalian lihat semua? Hasil sharingnya sekarang kelihatan? Jadi hostnet, ya, hostnetnya atau perangkat internetnya ini adalah kita bisa peroleh tadi 20 itu ya, didapatnya adalah 3. Networknya dari mulai 10 ya sampai dengan 30. Host maksimumnya dari mulai 1.1 sampai dengan 30. Alamat jaringannya dia di alamat 1.0. Alamat broadcastnya, alamat host maksimum ditambah dengan 1 itu sebagai alamat broadcastnya. Berikutnya ini blok 1 ya. Ini blok 1, ini blok 2, blok 3, blok 4, kemudian blok 5, blok 6, blok 7, blok 8. Sesuai tadi kita membentuknya 2 pangkat 3. Subnetnya ada 20 adalah
8. Kurang lebih itu untuk proses subnetting. Begitupun dengan subnet kelas yang lainnya. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Nah, konsep VLSM sama, tapi yang membedakan adalah kita mencoba mencari subnet yang terbesar, jumlah host yang terbesar terlebih dahulu. Ya, fungsinya untuk apa VLSM nanti kita bahas lagi. Oke, ada pertanyaan? Cukup jelas subnet? Oke, kalau sudah cukup jelas, sekarang kita masuk ke VLSM. Ya, ke VLSM. Ya, ada demonya juga di video. Ya, contoh. Kita lihat di sini. Given 7 subnet, yang dibutuhkan 7 subnet require dalam sebuah LAN, dan 4 LAN dan 3 WAN. Nah, ini berdasarkan soal ya. Kemudian, and the largest number of hosts in each building, D, itu ada 28 host. Nah, kalau kita bicara 28 host, berarti maksimum tadi sudah kita bisa bayangkan saja bahwa yang 28 host yang paling mendekatnya adalah 30 host. Maksimumnya berapa? Pasti kita gunakan maksimumnya /27. Nah, cuma masalahnya kita bisa lihat nih. Kalau ketentuan masing-masingnya dibutuhkan 25 host, 20 host, 15, 28. Defaultnya kan 30. Ya. Kalau cuma 15 host yang dibutuhkan, ya, itu masih ada sisa berapa? 15 host yang tidak terpakai. Kita bisa memanfaatkan yang 15 host ini bisa pakai yang 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. Jadi ada 16 host. Jadi ini selisihnya tinggal sisa 1. Yang 20 host larinya pasti ke 30. 25 host larinya juga sama ke 30. Nah, tapi yang di bawah ini dia hanya butuh 2 host. Nah, gimana caranya? Nah, ini yang akan kita lakukan nanti untuk melakukan proses expose. Sehingga di sini dikatakan bahwa applying a traditional subnetting scheme to this scenario is not very efficient dan sangat wasteful pada akhirnya. Nah, VLSM dibangun atau dipelajari untuk menghindari pengamatan yang tidak perlu dengan mengenablekan gitu ya subnet ke subnet. Kita lihat contohnya di sini ada nggak ya? Oke. Nah, ini. Kalau tadi kita bicara slash-nya kan slash 27 untuk yang mendekati 30. Dia pakai 27. Tetapi yang hanya 2 digunakan, slash-nya yang digunakan dia adalah 30. Nah, ini akan jauh lebih sederhana. Ya. Sambil contoh, nah ini contoh using VLSM subnet. Ya, can divide into jadi di sini unnecessary waste-nya untuk address-nya jauh lebih sederhana. Ini karena dibutuhkan hanya 2 host. Ya. Oke, nanti contoh saya kasih lagi. Ini untuk device address assignment, paket tracer, modul. Dan kita ambil contoh saja. Bentar, untuk VLSM. Oke. Tadi contoh. Oke, saya punya soal.
Saya punya jaringan tiap networknya, di mana network A itu adalah 14 host, network B 30 host, network C 20 host, dan network D 6 host. IP yang digunakan adalah 192.168.100X. Bagaimana kita membuat subnet dengan menggunakan VLSN? Saya mau bantu jawab dulu nggak? Ada? Ada yang mau bantu? Silakan. Yang pertama harus dilakukan adalah mengurutkan terlebih dahulu jumlah host dari yang paling besar ke yang kecil. Jadi kita dapatnya berapa? 30, 20, kemudian 14, lalu kemudian 6. Oke, karena kita di 30 tadi slash-nya berapa? 27, Pak. 28. 28, betul. Hostnya adalah 3, kemudian 20, Dan 30, 20, 27, Pak. Oke, host 30, maka jaringan yang digunakan iya 27. slash berapa? 27. Slash 27. 7. Oke. Yang 20? Yang Sama ya? Karena di sini kan 2 pangkat berapa? 2 pangkat 5. 2 pangkat 5. 5. Yang 14? 2 pangkat 4. Artinya 20 adalah 8. 28. Oke, yang 6? 2 pangkat 3. 29. 29. Oke, dari sini dulu. Ada yang masih bingung? Jadi jumlah host kita tentukan dulu, ya diurutkan dari besar ke kecil untuk efektivitasnya. Maka yang paling besar di 30 ini
Ini didapat dari mana 30 host? 2 pangkat 5 dikurangi N. 2 pangkat 5, N yang mendekati di sini adalah pas ya, 30. 32. Jadi kita bisa memanfaatkan slash 27. Artinya alamat pertama yang bisa kita gunakan 192, 168, berapa? 100 gitu ya. Untuk yang pertama. Berapa? 1 sampai dengan 192, 168, 130 ya. Untuk alamat jaringan yang pertama. Broadcast-nya 192, 168, 131. Maka jaringan berikutnya 192, 168, 100 berapa? 32 sampai dengan 192, 168 tambah 30, 62 ya. Broadcast-nya 192, 168, 100 tadi 62, 63. Berikutnya 192, 168, 164. Karena kita ngebentuknya jadi berapa? 2 pangkat 4. Ada yang salah nggak ngitungnya? 30, 31 betul. Oh, maaf Pak. Ini Bukan 32 tuh seharusnya netnya ya. network Sorry, address ya Pak. ya, ini network Ya, address-nya, maaf. Pak. Ini network address-nya. Berarti ini yang kita pakai alamatnya dari 33 sampai dengan 63 ya. Ini 64. Ini network address-nya. Bentar. Tiga 62 betul ya. 3362, net admin 63, net address 64, 65 karena dia 14. Jadi berapa sama 14? 78. 78 ya. 78, kemudian di sini 79, netnya berarti di 80, berarti 81 sampai dia cuma berapa nambah? 866. Tambah 8 ya? 5 Pak. Enggak, tambah 8, 2 pangkat 3. Oh iya. Kok beda? 81, sebentar. Jadi 30 sampai 62. 8, 10, 64, tadi betul 64, 65, 78, 79 broadcast, 80, hostnya 6, 95. tambah 8 itu kan satu net, satu host ya, jadi sampai dengan 86 ya. Jadi sampai dengan 881. Iya Pak, 86. Broadcast 6 betul 87. ya. Ininya adalah 80. Oke, jadi kita bangun jaringan yang sesuai contoh, kurang lebih menghitungnya seperti itu. Jadi pastikan terlebih dahulu CIDR-nya ini yang kita cari.
Ya, baru berikutnya kita tentukan range-nya berapa, net ID-nya berapa, lalu broadcast-nya berapa. Nah, soal-soal yang ada di Cisco rata-rata sih kurang lebih permainannya seperti ini. Atau kalau enggak, biasanya menggunakan gambar. Jadi kita jangan dibingungkan dengan angka IP address-nya yang ada, ya. Tapi pastikan range-nya betul. Nah, tadi juga saya ada agak sedikit kelupaan tuh, karena ada net address, ada broadcast. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Lebih lanjut, Anda bisa sambil juga buka apa namanya modul ya, sebentar. Modul yang Cisco Introduction. Itu versi 4. Oke. Nah, ini ada activity juga di 11.8.6. Anda bisa coba latihannya. Satu 8.6. Silakan sambil dikerjakan, walaupun di situ juga ada bisa show me ya. Coba sharing. Kelihatan di layar monitor? Beres yang praktis. Tabel 1, use regular subnetting to accommodate the network sound. Tabel 2, uses PLSM to further subnet network, calculate 50 user per subnet. Ya. Click the new subnet mask. Oke, ini yang pulse ya, prefix-nya. Nggak bisa lihat ini prosesnya ya. 1 sekian, 192, ini yang subnetnya, full subnet range-nya, dan last full subnet range-nya. Tracer 11 ya. Oh, ini untuk video tapi ya. Paket tracernya nggak ada. Oh, ada nih. Paket tracer subnet IP versi 4 network. Silakan dicoba nanti ya. Ini kemudian tadi ada lagi subnet Thomas regular struktur PLSM design. Nah, ini yang VLSM berarti 1193. 1193 kita cek. 1193. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.
Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan kalian kerjakan soal latihan pakai tracernya. Ini saya coba perlihatkan dulu. Nah, yang ini ya, kelihatan gambarnya. Instruksinya kalian diminta examine the network requirement, design the PLSM addressing scheme. Nah, di sini sudah mulai nih completion-nya muncul. Ya. SW1 LAN require 14 host, 36, 60. Oke, ini silakan dicoba ya. Untuk proses pengalamannya nanti kalian isi di sini. Subnet mask, IP address range-nya berapa, default gateway-nya berapa. Default gateway diingatkan dia ada di router. Ada yang mau tanyakan, silakan. Atau Pak Prasna ada yang mau ditambahkan, Pak Pras? Oke, kalau tidak ada yang ditambahkan atau ada pertanyaan lagi, mungkin pertemuan ini saya cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi besok dengan Pak Prasna. Materi yang disampaikan besok insya Allah adalah IP versi 6. Saya tutup, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu adminnya ya, silakan Mbak. Mbak Anita. Mbak Anita hadir. Jangan lupa absensi kalian ya. Pak Pras, mungkin ada yang ditambahkan, Pak? Mbak Anita monitor. Iya, Bapak. Oke. Sudah selesai Mbak Anita, mangga. Kalau ada yang mau diumumkan. Oh iya, terima kasih Bapak untuk materinya. Untuk yang lain diingatkan lagi untuk absennya jangan lupa diisi ya. Dapat paling itu aja. Oke, kalau tidak ada, sampai ketemu besok lagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
IP